Salam, selamat malam sahabat terkasih. Seringkali kita bertanya, mengapa Mesias harus menderita begitu berat? Mengapa ia tertikam, diremukkan, dan mengalami penderitaan yang begitu dalam? Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 memberikan jawabannya. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sahabat terkasih, ayat ini adalah salah satu nubuat paling jelas tentang penderitaan Mesias. Nabi Yesaya menuliskannya ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus. Namun, ayat ini menggambarkan dengan sangat jelas karya penebusan yang akan terjadi. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, "Dia tertikam karena pemberontakan kita." Kata tertikam menggambarkan luka yang sangat dalam. Ini bukan luka kecil, tetapi luka yang membawa penderitaan besar. Namun, firman Tuhan menjelaskan bahwa penderitaan itu bukan karena kesalahan Mesias. Ia tertikam karena pemberontakan kita. Alkitab mengajarkan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia hidup melawan kehendak Allah dan sering memilih jalannya sendiri. Dosa itu membawa konsekuensi. Namun, Mesias datang untuk menanggung akibat dosa manusia. Ia menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Sahabat terkasih, bagian berikutnya berkata, "Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita." Kata diremukkan menggambarkan penderitaan yang sangat berat. Mesias bukan hanya mengalami luka fisik, tetapi juga penderitaan yang dalam. Ia dihina, ia ditolak, ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan menegaskan penyebabnya, yaitu karena kejahatan kita. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa di hadapan Allah. Dosa bukan hanya kesalahan kecil, tetapi pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Karena itu, dosa membawa hukuman. Namun dalam kasih-Nya, Allah menyediakan jalan keselamatan melalui penderitaan Mesias. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran berarti hukuman. Hukuman yang seharusnya ditanggung manusia justru ditimpakan kepada Mesias. Inilah inti dari karya penebusan. Mesias menanggung hukuman agar manusia menerima keselamatan. Melalui pengorbanan itu, manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Dosa yang memisahkan manusia dari Tuhan dipikul oleh Mesias. Sahabat terkasih, bagian terakhir dari ayat ini berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur menggambarkan luka akibat penderitaan dan cambukan. Mesias mengalami luka-luka itu demi manusia. Namun, melalui luka itu, manusia menerima kesembuhan. Kesembuhan yang dimaksud terutama berbicara tentang pemulihan rohani. Dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Tetapi melalui karya penebusan Mesias, manusia dipulihkan. Hubungan dengan Allah diperdamaikan. Manusia menerima pengampunan dan kehidupan yang baru. Sahabat terkasih, Yesaya 53 ayat 5 mengingatkan kita
bahwa penderitaan Mesias membawa keselamatan bagi manusia. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kiranya firman Tuhan malam ini menolong kita semakin memahami kasih Allah yang begitu besar melalui pengorbanan Kristus. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu malam ini dari Yesaya 53 ayat 5. Terima kasih karena melalui penderitaan Mesias, Engkau menyediakan keselamatan bagi kami. Terima kasih karena dosa kami ditanggung melalui pengorbanan Kristus. Tolong kami untuk hidup dalam syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah firman-Mu malam ini menguatkan iman kami dan memberi damai di hati kami. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan malam ini membawa damai dan pengharapan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.